Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang pahlawan nasional yang merupakan pelopor dari salah satu sila dalam Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, serta pencetus Piagam Jakarta. Beliau juga pernah beberapa kali menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan juga pernah menjadi Ketua Umum PBNU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan ayah dari Presiden RI keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan juga putra dari seorang pahlawan nasional, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kontennya telah kita bahas. Seperti apa sepak terjang beliau semasa hidup hingga akhir hayatnya yang tewas secara tragis? Ayo sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, lahir 1 Juni 1914, wafat 19 April 1953, adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Ia adalah ayah dari Presiden keempat, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan anak dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, pada tahun 1951, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia menikah di usia 25 tahun dengan Solihah, putri Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan dikaruniai 6 orang anak. Riwayat hidup Kiai Abdul Wahid Hasyim. Abdul Wahid Hasyim tidak pernah menempuh pendidikan sekolah dasar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Hollands Island School. Ini terjadi karena ayahnya, yaitu Hashim Asy'ari, dikenal sebagai tokoh anti sekolah yang didirikan penjajah. Sejak kecil, Abdul Wahid Hasyim belajar di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah lulus dari madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri-santri pesantren seusianya. Pada usia 13 tahun, ia belajar pendidikan Islam di Pondok Pesantren Siwalan Panji di Kabupaten Sidoarjo. Namun ia hanya dapat bertahan selama sebulan. Ia kemudian pindah belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo. Di pondok pesantren ini pun ia hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Akhirnya pulang untuk belajar mandiri di rumahnya sendiri. Abdul Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab hingga mahir. Setelahnya ia mempelajari alfabet Latin sekaligus belajar bahasa Belanda dan Inggris. Pada tahun 1932, ia belajar di Mekah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. Ialah yang mengajari Wahid dalam belajar bahasa Arab hingga ia fasih berbahasa Arab, sehingga ia menguasai 3 bahasa asing, yakni Arab, Inggris, dan Belanda. Peran dalam pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa peran penting beliau dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, yakni salah satunya mendirikan sekolah. Selain keaktifannya dalam gerakan politik dan sumbangsinya terhadap perjuangan melawan penjajah secara diplomatis, pada tahun 1944 ia mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam di Jakarta, yang saat itu pengasuh sekaligus pemimpinnya dipegang oleh Kiai Haji A. Kahar Muzakir. Kemudian mengembangkan dunia pesantren.
Beliau mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun, Wahid membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitik beratkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran bahasa Arab, murid juga diajari bahasa Inggris dan Belanda. Itulah Madrasah Ilzamiyah. Meskipun ayahandanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, butuh waktu beberapa tahun bagi Wahid Hasyim untuk menimbang berbagai hal sebelum akhirnya memutuskan aktif di NU. Pada usia 25 tahun, Wahid bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Federasi Organisasi Massa dan Partai Islam saat itu. Setahun kemudian, Wahid menjadi ketua MIAI. Peran dalam kemerdekaan Indonesia. Beberapa peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menjadi anggota BPU PKI dan PPKI. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, di usianya yang masih 23 tahun, ia menjadi anggota BPU PKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren telah menjadi lapisan sejarah keislaman dan keindonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Yang kedua, penggagas sila ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai pengganti dari bunyi rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak terlepas dari peran seorang Wahid Hasyim. Pada mulanya, rumusan sila pertama tersebut ditolak oleh penduduk Indonesia yang beragama non-Muslim, karena tidak hanya umat Islam saja yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, namun dari berbagai pihak. Kemudian Wahid mengusulkan diubahnya sila pertama yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Wahid memang dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inklusif. Peran dalam perpolitikan Indonesia. Beberapa peran beliau dalam dunia perpolitikan Indonesia. Yang pertama, menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Wahid Hasyim menjadi Menteri Negara Republik Indonesia periode 1945 sampai 1949. Jabatan ini merupakan hasil penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno. Kemudian ia menjadi Menteri Agama selama 3 periode kabinet secara berurutan. Periode pertama yaitu Kabinet Hatta, mulai pada 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Periode kedua yaitu Kabinet Natsir, sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Periode ketiga dalam Kabinet Sukiman, mulai 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Partai Masyumi. Pada tahun 1939, Nahdlatul Ulama menjadi anggota MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943, ia ditunjuk menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi, ia merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Beliau juga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tahun 1951, Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan raih saham
Kiai Haji A. Wahab Hasbullah. Wafatnya Wahid Hashim. Berikut adalah kisah Gus Dur, putra pertama yang menjadi saksi sejarah peristiwa penyebab wafatnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasim yang memiliki kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, Gus Dur pernah mengalami peristiwa naas bersama ayahnya. Gus Dur sendiri merupakan saksi sejarah peristiwa menyedihkan penyebab wafatnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Kala itu saat perjalanan menuju pertemuan NU di Sumedang, tiba-tiba mobil yang ditunggangi Gus Dur bersama Kiai Haji Abdul Wahid Hasim mengalami kecelakaan. Akibat peristiwa itu, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim kemudian wafat. Saat peristiwa kecelakaan itu, Gus Dur masih kecil yang ada di dalam mobil bersama ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pada saat itu 18 April 1953 rombongan Kiai Wahid Hasim dalam perjalanan untuk menghadiri pertemuan NU di Sumedang. Ketika mobil yang ditunggangi Kiai Haji Wahid Hasim berada di Jalan Cimindi, tepatnya di antara Jalan Cimahi Bandung, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, penuh kabut tebal mengganggu pandangan mata, sehingga membuat jalan yang dilewati itu berlumpur. Karena takut ketinggalan acara, terpaksa supir mengemudikan mobil itu dengan sangat kencang. Di saat mobil itu sampai di tikungan yang tidak begitu tajam, mobil selip karena terdapat lumpur yang licin. Kebetulan pada saat itu juga ada mobil truk yang sedang melaju dari arah berlawanan. Ketika supir pengemudi truk melihat mobil Wahid Hasim yang selip, tiba-tiba pengemudinya itu menghentikan kendaraannya di bahu jalan. Namun sayangnya mobil merek Chevrolet Kiai Haji Hashim yang selip justru berputar dan menghantam bak belakang truk yang sedang berhenti. Karena supir tidak mampu mengendalikan laju mobil. Karena menabrak belakang truk dan sangat keras sehingga menyebabkan Kiai Wahid Hasim dan Argo Sucipto terlempar keluar. Sementara Gus Dur dan supirnya tidak apa-apa. Akibat peristiwa itu, Kiai Haji Wahid Hasim mengalami luka-luka yang cukup serius. Bagian muka dan leher terkoyak dan memar. Kecelakaan itu terjadi pada jam 13.00 WIB siang. Namun sangat disayangkan pertolongan datang terlambat. Mobil ambulans baru datang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pasca kejadian terjadi. Gus Dur kecil selamat dari peristiwa naas kecelakaan itu. Gus Dur menjadi Presiden Indonesia keempat. Mungkin karena lambat sehingga Kiai Haji Abdul Wahid Hasim tidak tertolong. Akhirnya ayahanda Gus Dur dan Argo Sucipto itu meninggal di rumah sakit. Guys, cukup sekian sekelumit kisah tentang pahlawan nasional kita, Kiai Haji Wahid Hasim. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.